Halo Sobat Rupiah, gimana nih kabarnya? Selamat datang di podcast Teman Ngopi, teman ngobrol pintar, inspiratif masa kini. Nah Sobat Rupiah, Teman Ngopi ini adalah podcast persembahan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang bisa Sobat Rupiah tonton melalui YouTube dan Instagram Perpustakaan BI Banten dan Bank Indonesia Provinsi Banten. Kemudian dari podcast ini, Sobat Rupiah bisa mendapatkan informasi menarik, belajar dari para ahlinya, dan tentunya tetap menghibur. Sobat Rupiah, kali ini kita kedatangan narasumber yang tentunya kece dan keren banget, dan tentunya mantap full. Ini ada Pak Dimas. Halo Pak Dimas. Halo. Halo. Halo Pak Dimas, biar kita bisa lebih kenal dekat nih sama Pak Dimas, boleh dong perkenalannya sedikit tentang Pak Dimas? Oh iya. Ya, nama saya Dimas Ardianto dari Unit Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah KPWBI Provinsi Banten. Oke, Pak Dimas, ini kan kita di sini mau ngobrolin seputar tentang cinta, bangga, dan paham rupiah ya Pak Dimas. Kalau dulu sih ya, zaman aku kecil Pak Dimas, jadi aku dapat uang, dikasih uang jajan, terus uangnya tuh suka aku lipat-lipat Pak Dimas. Itu sebenarnya nggak boleh dilakuin ya. Iya. Nah Pak Dimas, biar anak-anak zaman sekarang nggak kayak aku dulu, boleh dong kita edukasi sedikit tentang CBP ini. Sebenarnya apa itu CBP? Apakah singkatannya dari cinta, bangga, paham rupiah, atau ada makna lebih dari CBP ini? Oke, terima kasih Mbak Ninda ada pertanyaannya. Mungkin Sobat Rupiah itu dulu mengenal dengan cikur ya, ciri keaslian uang rupiah. Tapi Bank Indonesia saat ini mengembangkan yang namanya awareness terhadap cinta, bangga, paham rupiah. Dengan apa kita menimbulkan rasa cinta kepada rupiah? Yaitu salah satunya adalah yang seperti kita ketahui bersama, ada jargon yang tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf, Mbak. Oh, beda ya. Iya, kalau nggak ta'aruf nggak kenal. Oke. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang ya, di mana sisi sayang itu timbullah rasa cinta. Makanya kita harus mengenali dulu nih ciri-ciri keaslian uang rupiahnya. Bagaimanakah cara mengenali ciri-ciri keaslian rupiahnya? Yaitu dengan cara 3D ya. 3D. Itu yang lagunya dulu terkenal banget ya Pak Dimas. Iya, dilihat di Kerawang. Di Kerawang bukan. Di Terawang dong Pak Dimas. Di Terawang ya. Di Terawang ya. Jadi itu dengan cara 3D ya, yang sudah melekat di masyarakat gitu, dengan cara 3D dilihat, diraba, di Terawang. Apa yang bisa dikenali dengan cara dilihat gitu kan? Yang pertama itu warna tentunya lebih cerah ya. Warnanya juga lebih jelas karena kita mengadopsi best practice dari percetakan di dunia. Gitu. Yang kedua itu adalah ada yang namanya security thread atau benang pengaman ya. Yang tahu dong yang ada anyaman itu sebenarnya tidak dianyam secara manual, tapi itu dilakukan penanaman benang pengaman itu pada saat bahan uang itu masih berupa bubur. Jadi dicetaknya bersamaan dengan bahan uang. Yang selanjutnya yang paling digemari oleh masyarakat itu dengan cara dilihat itu ada namanya color shifting. Gitu, yang kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda itu akan berubah warna gitu. Dari ungu jadi biru. Dari ungu jadi dari gold to green gitu kan. Tergantung warna dari colornya uang itu. Kayak misalnya 100.000 itu dari gold gitu kan ke merah gitu kan. Nah, seperti itu, gold to green, gold to blue, seperti itulah, disesuaikan dengan jenis uangnya atau warna dasarnya. Seperti itu bagian dari rasa cinta, yaitu mengenali. Selanjutnya itu dengan kalau sudah kita dapatkan, sudah kita kenali nih, maka kita harus apa? Merawatnya. Iya, baiklah. Merawatnya tadi Mbak Nida sudah menyebutkan luar biasa. Itu dilipat-lipat dan itu bagian dari yang kita harus hindari Mbak Nida. Itu jargon yang kita sanjungkan kepada masyarakat itu adalah 5J. 5J itu ada apa aja sih Pak Dimas? Jangan dilipat. Jangan dilipat, oke. Jangan dicoret-coret. Oke. Jangan di staples. Ya, itu kan biasa itu tuh. Itu biasanya aku temuin kalau aku udah habis jajan di warung Pak Dimas. Jadi kadang kembaliannya itu uangnya di staples. Jadi misalnya aku kasih 10.000,
banyak banget ya jajan aku 10.000. Oh, iya. Terus nanti kembaliannya itu kayak 5.000, 2.000-an itu di staples Pak Dimas. Waduh, ya itu yang harus dihindari Iya. ya Sobat Rupiah. Jadi jangan di staples karena itu akan merusak uangnya Iya, gitu. betul. Jadi akhirnya uang terusak dan kondisinya tidak layak edar Oke. gitu ya. Yang keempat itu jangan diremas. Oke. Ya kan, kadang kita kembalian langsung dikantongin, Langsung tidak kantong menghargai remas, banget kantong. gitu kan. Akhirnya dikantongin dan akhirnya orang selanjutnya menerimanya dalam kondisi yang Keadaan rusak, lusuh, iya, ya betul. rusak seperti itu. Terus yang kelima itu jangan dibasahi, Mbak, Iya. gitu ya. Biasanya kan kalau para pedagang nih Iya. gitu kan supaya uangnya tidak kabur kena angin dibasahin. Nah, gitu. rame juga kan Pak Dimas yang Ya. kemarin-kemarin itu ada berita kalau uangnya itu bisa dicuci katanya. Oh. Itu sebenarnya nggak boleh ya Pak Iya, Dimas ya. karena itu tindakan merusak uang Iya, ya. dibasahi aja nggak boleh, apalagi Ya. dicuci pakai sabun. Iya, jangan dicuci. Jadi artinya jangan dibasahi. Itu semua kita hindari supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu dapat menerima uang dalam kondisi layak edar. Oke, baik. Iya, jadi kalau kondisi layak edar itu mudah untuk dikenali. Ya. Gitu. Terus selanjutnya itu dengan cara setelah dikenali, mengenali uang, merawat uang, dan yang ketiga yang tidak kalah penting harus dijaga gitu. Kalau merawat uang itu lebih kepada fisiknya ya. Iya, betul. Kalau menjaga uang itu lebih kepada value-nya, nilai dari uang, di mana masyarakat itu harus ada kepercayaan aman dan nyaman untuk menggunakan uang dan senantiasa Ada trust berarti ya ada untuk uang trust tersebut. senantiasa Oke. uang yang diterima itu dalam kondisi rupiah asli. Oke. Gitu. Jadi diharapkan untuk menjaga kepada masyarakat itu supaya gini, ketika ada uang yang diragukan keasliannya, karena kan Bank Indonesia itu mungkin untuk diketahui bersama ada 12 security feature atau ciri-ciri keaslian uang rupiah gitu Iya. untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Betul. Betapa canggihnya gitu kan, harus dijaga. Ketika ada ditemukan uang yang diragukan keasliannya, maka masyarakat Indonesia, sobat-sobat rupiah ini harus aware gitu kan, untuk melaporkan kepada Bank Indonesia gitu atau bank umum terdekat Ya, gitu. jadi bukan hanya bisa di Bank Indonesia ya. Misalnya bank yang paling dekat dengan daerah saya adalah anggaplah misal BRI atau Ya. Mandiri, itu bisa ya? Bisa ditukarkan nanti, biar nanti dari perbankan setelah dilaporkan apabila asli akan diganti dengan uang yang Oke, lebih yang baik. lebih baik. Iya. Kalau memang diragukan akan diberikan tanda terima sehingga itu akan diteruskan kepada Bank Indonesia untuk diketahui itu asli atau tidaknya. tidaknya. Seperti itu, Mbak. Jadi secara nggak langsung Sobat Rupiah ini sudah berkontribusi nyata nih untuk memutus mata rantai pengedaran uang palsu, Iya, supaya masyarakat Indonesia tetap menerima uang asli dan merasakan nyaman dan aman menggunakan rupiah. Baik. Gitu. Pak Dimas, kita lanjut nih. Setelah cinta, bangga dan paham itu, Oke. mengapa sih Pak Dimas penting untuk memahami mata uang kita ini? Iya. Jadi kita harus paham gitu ya, di mana posisi uang rupiah. Itu yang pertama, yang pertama kita harus bijak bertransaksi. Iya. Senantiasa menggunakan uang rupiah di wilayah pabean NKRI. Baik. Jadi kalau aku mau pakai rupiah di luar negeri itu berarti nggak bisa ya Pak Dimas ya? Iya, di dalam negeri kita harus Hanya di dalam menggunakan negeri. Iya, rupiah. Jadi jangan menggunakan uang kertas asing di wilayah NKRI. Baik. Karena menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 itu harus menggunakan uang rupiah gitu. Jadi kalau sobat rupiah mau transaksi pakai dolar di Indonesia itu nggak bisa juga ya Pak Dimas? Nggak boleh Nggak gitu. boleh. Ada Jadi undang-undangnya. harus pakai uang rupiah. Dan itu bijak bertransaksi. Saat ini Bank Indonesia sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat dan kemajuan
ini teknologi itu dengan kris ya gitu. Yeah. Itu bagian dari bijak bertransaksi juga. Karena apa? Karena ketika nanti kita sudah bertransaksi ke merchant-merchant yang sudah menggunakan kris, konversinya terhadap rupiah dan meminimalisir pencetakan uang. Dengan itu sudah berkontribusi lah terhadap penyerapan dari APBN yang kita gunakan untuk pembuatan uang gitu. Nah itu paham pertama tuh bijak bertransaksi. Yang kedua itu bijak berbelanja. Jadi diharapkan sobat rupiah ini berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan ya. Jangan keinginannya. Jangan keinginan karena dan sesuai dompetnya juga ya sesuai Pak dompetnya betul, sesuai saldonya gitu kan. Iya betul. Iya sesuai bijak itu dengan bijak berbelanja. Nah kalaupun berbelanja setelah diminimalisir gitu kan, oh ini kebutuhan kita, berbelanjalah kepada produk dalam negeri ya, di mana kita sudah berkontribusi terhadap kesejahteraan saudara kita sendiri untuk menjadikan negara kesatuan Republik kita Indonesia yang kita cintai ini menjadi negara yang mandiri. Seperti itu. Luar biasa sekali ya cinta bangga paham rupiah. Paham rupiah. Satu lagi nih untuk yang paham gitu kan, keuntungan dari paham terhadap rupiah selain paham bertransaksi, bijak bertransaksi, berbelanja dan juga berhemat. Paham berhemat. Kenapa kita harus hemat? Karena supaya kita bisa menginvestasikan uang yang kita miliki dengan cara menabung di bank. Karena manfaat dari menabung di bank selain aman dan nyaman, tidak dimakan rayap nih. Iya gitu kan? betul Pak Dimas. Karena kan ada sering ya kita Bank Indonesia itu menerima penukaran uang yang sudah rusak. Karena dari dimakan rayap. Dimakan rayap. Ya, jadi paling kondisinya sudah nggak utuh ya nggak Pak Dimas, utuh kayak betul gitu ya. hingga akhirnya terus ada yang ada bencana kebakaran gitu kan, akhirnya terbakar kan uangnya. Betul. Ya kalau memang posisinya sudah ini sudah sangat yang tidak memenuhi kriteria untuk diganti kan sayang untuk tidak diganti. Nah ngomong-ngomong kriteria penukaran uang rusak nih Pak Dimas, kira-kira apa aja sih kriteria tersebut? Nah kriteria uang yang rusak yang bisa ditukarkan ke Bank Indonesia hanya ada dua hal. Apa itu? Diganti dan tidak diganti gitu. Kalau yang mau diganti nih, yang diganti apa itu? Yang diganti itu uangnya tentunya kriterianya harus memenuhi ciri keaslian uang rupiah. Yang kedua itu lebih dari 2/3 bagian. Seperti itu. Dan tidak lebih dari, kalau misalnya ada yang disambung-sambung nih, tidak lebih dari 3 bagian. Gitu. Kalau yang tidak diganti? Tidak diganti itu kurang dari 2/3 Mbak. Oh baik. Jadi memang tinggal sisa sedikit dan itu sulit dikenali ya untuk keasliannya. Sulit dikenali juga, itu juga tidak dapat kita ganti kalau memang ternyata ciri-ciri keaslian uang rupiahnya sudah tidak bisa dikenali. Tapi jangan khawatir kalau memang ada masyarakat yang kena bencana bukan karena kelalaian misalnya, karena bencana dalam kemasan box gitu kan, di mana uang itu tidak berserakan keluar, tidak bercampur dengan media apapun, itu bisa dibawa boxnya. Walaupun udah lebur jadi debu, kita ada labnya untuk menyatakan bahwa itu asli atau palsunya sampai titik leburan itu, kebakarannya itu. Kalau memang asli akan kita ganti, selama dia tidak bercampur dengan media lain. Dengan media lain ya Pak Dimas. Keren banget ya uang rupiah ini. Jadi sehancur apapun kondisi fisiknya ternyata masih tetap bisa dikenali ya. Bisa dikenali. Keren banget. Kemudian gitu. Pak Dimas, dengan memiliki pengetahuan tentang CBP rupiah ini, apakah akan membantu kita secara finansial? Ya tentunya, karena dengan mengenali dan kita ada rasa cinta, bangga dan paham terhadap rupiah, kita
paham gitu harus diapakan uang tersebut. betul. Maka yang pertama yaitu ya tadi yang bagian dari definisi dari paham gitu kan, bagaimana cara kita paham terhadap rupiah itu bertransaksi secara bijak, terus bijak berbelanja dan bijak berinvestasi atau berhemat, yaitu dengan cara menabung ke perbankan supaya nilainya menjadi investasi, baik itu bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga nanti kan akan dikelola nih sama perbankan, ya kan? Selain kita aman dan nyaman uang kita gitu, juga akan dikelola sama perbankan yang akan dimanfaatkan untuk para pelaku ekonomi yang membutuhkan pengembangan usaha, kredit dan lain sebagainya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia tentunya. Wah, keren banget uang rupiah Itu ini. iya, siap. Selanjutnya Pak Dimas, gimana nih caranya kita nih sebagai generasi muda, Pak Dimas juga masih generasi muda ya di sini. Lagi lucu-lucunya sih. Lagi lucu-lucunya ya Sobat Rupiah. Kita sebagai generasi muda untuk terus mendukung gerakan Cinta Bangga Paham Rupiah ini. Bagaimana kita berbagi pengetahuan tentang rupiah ini kepada masyarakat secara luas di luaran sana. Iya. Kita Bank Indonesia itu melakukan dua hal dalam besarannya gitu kan, untuk yang terutama di unit implementasi pengelolaan uang nih gitu. Kita menggelorakan atau melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi dari berbagai kalangan. Dari yang kecil sampai yang tua. Dari TK sampai dengan dari TK. instansi. Iya, kita kan tentunya pasti segmennya materinya disesuaikan dengan segmennya ya, gitu. Dimana kita menggelorakan itu bagian dari preventif kita, gitu. Preventif untuk supaya masyarakat Indonesia terhindarlah dari pemalsu gitu kan. Nah, itu kita melaksanakan edukasi Mbak, dari mulai pelajar sampai dengan tingkat yang lebih tinggi dan sampai dengan instansi juga kita lakukan sosialisasi CBP, Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Karena masyarakat Indonesia itu harus aware terhadap, harus memiliki rasa bangga juga. Nanti tadi mungkin terlewat, harus memiliki rasa bangga terhadap rupiah, karena rupiah itu merupakan alat pembayaran yang sah. Yang pertama tuh alat pembayaran satu-satunya yang sah di Republik Indonesia. Yang kedua itu adalah yang tidak kalah penting, simbol kedaulatan bangsa loh Mbak. Ya, betul. Gitu. Jadi kita pernah punya pengalaman di tahun 2002 itu 2 pulau di Indonesia itu di Mahkamah Konstitusi Internasional itu memutuskan untuk jadi dimiliki oleh negara tetangga. Karena salah satu yang menyebabkannya adalah penggunaan mata uang asing. Yaitu negara tetangga itu di wilayah kita. Sehingga trigger dari Bank Indonesia adalah menjaga kedaulatan rupiah di wilayah perbatasan. Keren gitu. banget uang rupiah Indonesia ini. Iya, sama pemersatu bangsa loh Mbak. Gimana tuh konsepnya Pak Dimas? Jadi kan masyarakat Indonesia nih gitu. Indonesia kita tahu nih geografisnya itu bersifat kepulauan ya. Iya betul. Dan Indonesia itu luas banget ya Pak Dimas. Luas banget kita lihat gitu kan. Wilayahnya. Kepulauan dan masing-masing pulau itu memiliki kesenian sendiri yang yang sangat disanjung tinggi, kesenian. Terus destinasi wisata. Betul. Sampai dengan pahlawannya sendiri pun kan. regional banyak banget Pak Dimas banget, ya. Sehingga kita harus bisa mempersatukan mereka nih di dalam uang rupiah gitu. itu. Jadi kayak waktu itu kita ketahui bersama ya, Frans Kesepo dari Papua, karena bahasa saudara-saudara kita di situ lagi galau lah ya. Jangan bilang galau lah gitu. Ternyata bisa galau juga ya. Terus kayak di Mameluku ada Patimura ya kan, di Aceh ada Cut Nyadin. Ya itulah supaya mereka merupakan essence of belonging, rasa memiliki bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat NKRI, maka kita adakan di uang. Iya betul. Betapa jadi bangganya kan kalau mereka. bisa kita lihat pun pahlawan-pahlawan tersebut itu ada di
mata uang rupiah ya Pak Dimas ya. Iya. Selain pahlawan ada destinasi wisata, ada kesenian, ada kesenian juga. Semua yang sangat disanjung tinggi di daerahnya itu kita akomodir di dalam uang supaya mereka merasakan persatuan Republik Indonesia. Keren banget Indonesia. Gitu Mbak. Baik Pak Dimas. Siap. Terakhir nih Pak Dimas, ada nggak sih closing statement dari Pak Dimas nih untuk teman-teman Sobat Rupiah semua? Ya, dimanapun dan kapanpun dan sebagai apapun senantiasa untuk memiliki rasa cinta, bangga dan paham rupiah, di mana cinta kita yaitu dengan cara mengenali dan lain sebagainya itu menghindari kita untuk dimanfaatkan oleh para pemalsu. Terus bangga kita untuk menggelorakan dalam diri kita bahwa kita merupakan cinta terhadap tanah air dan bangga terhadap tanah air kita, sehingga dimanapun berada kita tetap NKRI harga mati gitu. Dan yang selanjutnya itu pahamlah untuk bertransaksi, belanja dan juga berinvestasi atau berhemat, karena dengan seperti itu maka Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri dan kita dengan berbelanja kepada saudara kita sendiri itu akan menimbulkan kita berkontribusi nyata untuk kesejahteraan saudara kita sendiri. Boleh dong tepuk tangannya Pak Dimas. Terima kasih. Keren banget cinta bangga paham rupiah ini. Terus. Nah Sobat Rupiah, sekarang kita udah sampai akhir perbincangan mengenai cinta bangga paham rupiah ini. Terima kasih banyak Pak Dimas. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bertemu di episode selanjutnya ya. Amin. Sobat Rupiah, sampai jumpa di podcast Teman Ngopi episode selanjutnya. Bye-bye.